Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang pasal 21, pasal terakhir, ayat 12, 13, dan 14. Judul sederhana, Sarapan. Ya, di dalam 3 ayat ini, Tuhan Yesus memberi sarapan kepada para muridnya. Itulah kali ketiga di dalam Injil Yohanes mereka melihat Dia. Jadi, jelaslah Ia sungguh bangkit. Setelah sarapan itu, nanti di dalam firman berikut, Tuhan Yesus dan Petrus berbicara. Pasal 21 ayat 12. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, sarapanlah." Dan tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Apakah murid-muridnya enggan datang makan sarapan karena heran melihat Tuhan yang telah bangkit? Ya, sebenarnya kita tidak tahu. Ya, tetapi yang jelas, Tuhan Yesus mengajak mereka, "Mari, sarapanlah." Mungkin pertanyaan yang tidak ditanyakan, "Siapakah engkau?" tidak dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa itu sungguh Tuhan Yesus, tetapi mereka menyatakan keheranan bahwa Dia sungguh berada di situ. Jika begitu, ya terjemahan yang lebih bebas mungkin menjadi, "Apakah itu sungguh engkau?" Carson mendesak kita untuk mengingat bahwa mereka belum punya waktu untuk terbiasa dengan realitas kebangkitan. Saya kira mereka tahu bahwa itu Tuhan, tetapi mereka masih heran, mereka masih bungkam. Pasal 21 ayat 13. Maka Yesus datang dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Setiap kata kerja dalam ayat ini, ya, datang, mengambil, memberikan, memakai tense masa kini. Walaupun jelas bahwa peristiwa ini dan 3 kata kerja itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Wallace menjelaskan bahwa jika tense masa kini dipakai untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ada kesan seolah-olah pembaca itu di situ waktu peristiwa itu terjadi. Maka tata bahasa ini mengajak supaya kita membayangkan bahwa kita juga berada di pantai itu waktu hal-hal ini terjadi. Dapatkah kamu rasakan ikan itu? Kadang dikatakan bahwa roti dan ikan yang dibagi-bagi di situ melambangkan perjamuan suci, tetapi tafsiran itu lemah. Jika seandainya ada anggur di situ, ya mungkin tafsiran itu lebih kuat sedikit, tapi tidak ada anggur di situ. Ingatlah bahwa pada waktu Maria melihat Dia di luar kubur, Dia memegang kakinya. Pada waktu murid-muridnya melihat Dia, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Di Emmaus, Dia mengambil roti, mengucapkan berkat, dan memecahkan roti itu dan memberikan. Kemudian Thomas diajak mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Dan di sini, melihat Dia di pantai Danau Galilea, Dia memberikan kepada mereka roti dan ikan yang baru Dia bakar di situ. Ya, ada sesuatu yang menarik di dalam semua peristiwa itu. Selalu di dalam yang itu tadi, selalu ada unsur jasmani. Tangan, kaki, roti, ikan. Mungkinkah unsur-unsur jasmani ini dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia bukan hantu? Jelaslah, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus berbeda daripada tubuh manusia sekarang, tetapi itu
meskipun demikian, itu sungguh tubuh manusia, tubuh kebangkitan. Dia makan, dia membakar ikan dan roti di api arang. Pasal 21 ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus dinampakkan kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kata kerja yang di sini diterjemahkan dinampakkan itu phaneroo juga dipakai di dalam pasal 21 ayat 1. Di situ bentuk aktif, di sini bentuk pasif. Tetapi pemakaian kata kerja yang sama di ayat 1 dan di sini memberi kesan bahwa ini satu firman ini. Ada kesatuan di sini. Ayat 1 sampai 14 merupakan satu nats dan menceritakan satu peristiwa. Yohanes menceritakan tentang 3 peristiwa yang meyakinkan murid-muridnya bahwa ia sungguh bangkit dari antara orang mati. Pertama, peristiwa itu pada hari Minggu yang pertama tanpa Thomas, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kedua, peristiwa itu pada hari Minggu yang berikut dengan Thomas, Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Sehingga peristiwa ini di pantai Danau Galilea merupakan kali yang ketiga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Walaupun dicatat oleh Yohanes, penampakan Tuhan Yesus kepada Maria di kubur tidak dihitung di sini, karena di sini Yohanes hanya menghitung berapa kali Tuhan Yesus dinampakkan kepada murid-muridnya. Demikian juga peristiwa yang dicatat di Injil Sinoptik juga tidak terhitung di sini. Ya, dari 3 ayat ini ringkasan. Di dalam ketiga ayat ini, Tuhan Yesus memberi sarapan kepada para muridnya. Itulah kali ketiga di dalam Injil Yohanes mereka melihat dia. Sungguh pun ia telah bangkit dari antara orang mati. Setelah sarapan itu, nanti di dalam ayat yang berikut, Tuhan Yesus dan Petrus akan berbicara.